anggota Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Polisi Tanjung Pinang ringkus 4 orang pemilik 20,5. 4 orang pengedar narkotika jenis sabu masing-masing. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Untuk Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami melalui video singkat. Dalam video kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu ketahanan nasional dan isu masalah yang kami ambil mengenai ketahanan nasional. Ini merupakan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Farisan SS MSc MHM. Kami merupakan mahasiswa dari semester 2 dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Terlebih dahulu saya memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya. Pertama ada Cisa Bintara Pertamina dengan NIM 22010201. Yang kedua ada Adi Latifia 2201020052. Ketiga ada Wiharatul Ais dengan NIM 2201020053. Dan yang keempat ada saya sendiri Delima Papahan dengan NIM 2201020055. Dan yang terakhir ada teman saya Anda Kartika 2201020059. Baiklah, sebelum menjelaskan isu terkait tentang definisi ketahanan nasional, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi ketahanan nasional itu sendiri. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang akan mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus ketahanan nasional. Narkoba. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional. Narkoba merupakan fenomena multidimensi berkaitan keseluruhan aspek mulai dari kesehatan, hukum, sosial, dan ekonomi. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan dalam ancaman negara non-militer. Survei nasional pada tahun 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat 0,15%. Badan Narkotika Nasional atau disebut juga dengan BNN mencatat jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 4,8 juta orang pada tahun 2021. Narkotika di Tanjung Pinang. Kasus narkotika di Tanjung Pinang yang menjadi ancaman bagi masyarakat sekarang ini didominasi oleh pengedar. Jumlah pengedar narkoba lebih banyak ditemukan dibanding pecandu. Walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, namun hukumannya tetap sama. Edukasi bahaya narkoba itu harus disampaikan ke semua usia. Sekarang yang banyak menggunakan narkotika tidak hanya masyarakat yang berusia produktif, juga ditemukan pecandu yang sudah menikah. Contoh kasus narkotika di Tanjung Pinang. Beberapa kasus narkoba di Tanjung Pinang. Penangkapan tersangka pengedar narkotika. Polresta Tanjung Pinang menangkap kasus narkoba Selasa tanggal 9 bulan 5 2023 di Jalan Kuantan Klos Jasa Pengiriman Sen Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Tersangka berinisial AJT dan IP yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud, Gang Mulia nomor 11 RT 001 RW 007 Kelurahan Tanjung Ungat, Kecamatan Bukit Bestari dan Jalan Muhammad Yusuf Kahar RT 003 RW 001 Kelurahan Tanjung Pinang Kota. Adanya pernyataan dari Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, sekarang pengedarnya lebih banyak walaupun kelasnya 1 gram atau 2 gram, tapi ancaman hukumannya berdasarkan undang-undang tetap di atas 5 tahun kalau pengedar. Kata Kepala Badan Nasional Narkotika BNN Kota Tanjung Pinang AKBP Heriana Kamis tanggal 16 bulan 6. Dijelaskan Heriana, sekarang ini daerah yang menjadi paling rawan penyebaran narkotika adalah Kampung Bugis, diikuti Melayu Kota Piring dan Penyengat yang seharusnya tidak ada. Namun kenyataannya juga banyak ditemukan, makanya saya dengan rekan-rekan P2M akan menjangkau ke sana Penyengat dan memberi pengetahuan soal rehabilitas dan bahaya narkoba, ujarnya. Penangkapan dan penyitaan barang bukti. Polisi menangkap 2 tersangka, mulanya anggota Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang
penangkapan seorang pria berinisial DS di ATM K2, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Polisi menemukan satu paket yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana sebelah kiri. Selain itu, kami juga menyita 2 unit ponsel dengan sepeda motor, ungkap Kapolresta Tanjung Pinang melalui Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, AKP Effendi, Senin tanggal 7 bulan 11 2022. Selanjutnya data yang dimiliki BNN Kepri. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kepulauan Riau mencatat angka pengguna narkoba di wilayah ini sudah mencapai 26.000 orang. Kepala BNN Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan menyatakan data tersebut merupakan hasil penelitian pihaknya bersama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia atau UI. 52% pengguna narkoba di Kepri adalah kaum pekerja, sisanya masyarakat umum dan sipil. Dia menyatakan mayoritas pengguna narkoba di Kepri merupakan usia produktif yakni 20 sampai dengan 50 tahun. Jenis narkoba yang digunakan didominasi sabu-sabu dan ekstasi, ujarnya. Kemudian disinggung mengenai penindakan hukum tindak pidana narkoba di Kepri, Richard menyampaikan sepanjang tahun 2019 BNNP Kepri sudah menangani 80 kasus narkoba dengan barang bukti berupa 150 kg sabu-sabu dan 50.000 ekstasi. Menurut dia, angka tersebut meningkat dibanding tahun 2018 sebanyak 49 kasus dengan barang bukti berupa 50 kg sabu-sabu, 40.000 ekstasi, dan 212,94 gram ganja. Dilansir dari Tanjung Pinang Antara, di-upload pada Selasa 7 Januari 2020 pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Berikutnya adalah data penyalahgunaan narkoba di Tanjung Pinang. Dapat dilihat pada 2 tabel berikut. Menurut data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Tanjung Pinang yang menunjukkan bahwa kelompok usia yang mendominasi jumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkoba berusia antara 20 hingga 25 tahun yang jumlah tersangkanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun peningkatannya kecil, namun bukanlah hal yang enteng. Selanjutnya adalah diagram kasus penanganan narkotika di Tanjung Pinang. Berikut adalah diagramnya. Diagram di samping menunjukkan jumlah kasus penanganan narkotika di Tanjung Pinang dari tahun 2018 hingga 2021. Data ini bersumber dari BNN Kota Tanjung Pinang 2021. Kasus berikutnya yaitu Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil ringkus 2 orang pelaku penyalahgunaan narkotika. Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Manunggal, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Senin 20 Februari 2023. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol H. Ompusunggu SIK MSI melalui Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKB Effendi SHMH membenarkan bahwa anggotanya telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya ada upaya pemerintah demi memberantas narkotika di Tanjung Pinang. Karantina Pertanian adakan sosialisasi dan tes urin. Aris Hadiono, Kepala Karantina Pertanian Tanjung Pinang, membuka kegiatan sosialisasi di ruang rapat yang dihadiri oleh pegawai karantina Pertanian Tanjung Pinang. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan BNN Kota Tanjung Pinang yang dilaksanakan di Kantor Karantina Pertanian Tanjung Pinang, 21 Februari. BNN Kota Tanjung Pinang mendukung sinergi dengan Karantina Pertanian Tanjung Pinang yang sudah terjalin dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Impres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Kemudian, Wali Kota Tanjung Pinang, pemerintah akan lakukan berbagai cara mencegah narkoba. Wali Kota Tanjung Pinang, Haji Syahrul SPD, tegas bahwa pemerintah lakukan berbagai cara untuk mengatasi narkotika, khususnya daerah Tanjung Pinang pada dialog kebangsaan di Aula Bulang Linggi, Perpustakaan dan Arsip Kota pada Rabu 28
Agustus. Berbagai upaya telah kami lakukan antara lain membentuk pemuda anti narkoba, menciptakan generasi muda yang cemerlang, handal, dan berdaya saing, serta menciptakan generasi muda yang peduli terhadap narkotika, ujarnya pada saat memaparkan materi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari tema yang kami ambil dan tentang penyampaian kami terhadap kasus narkoba yang menjadi isu yang kami ambil dalam perkara nasional ini. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dan dalam memperkuat integritas dan kedaulatan negara, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan sosial budaya. Dan sebagai mahasiswa, kita sepertinya terjauh dari kasus yang namanya narkoba. Dikarenakan, narkoba merupakan satu hal yang berbahaya yang dapat menyerang mahasiswa kapanpun itu. Kurang dan lebihnya dari hasil diskusi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kini mengungkap jaringan peredaran narkoba. Negara yakni Malaysia. Orang pemilik 20,5 Penggunaan narkoba.